Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, peserta Latsar CPNS Angkatan 16 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini ingin mendiskusikan tentang materi anti korupsi. Makna yang terkandung di dalam istilah anti korupsi ini adalah bagaimana cara kita untuk menanamkan dalam diri kita untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Jadi berangkat di dalam hati kita untuk menghindari yang namanya korupsi. Kemudian nilai dasar dari anti korupsi itu sendiri, yang pertama itu adalah jujur, kemudian peduli, kemudian mandiri, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab, kemudian kerja keras, sederhana, berani, dan yang terakhir adalah adil. Jadi ini merupakan nilai-nilai dasar ya yang dimiliki kalau kita anti korupsi itu sendiri. Kemudian apa yang ditimbulkan dari adanya korupsi di tengah kita, yaitu bisa merugikan ya organisasi, bisa membuat orang miskin dan merugikan negara. Sifat dari korupsi itu sendiri, yang pertama banyak motif yang menyebabkan ya motif dari korupsi itu sendiri. Yang pertama adalah bermotif terselubung. Maksudnya di sini adalah korupsi seperti ini yang secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata-mata. Yang kedua adalah bermotif ganda, adalah seorang yang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan atau mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mempunyai juga motif lain, yaitu motif kepentingan politik. Jadi ini ada orang yang melakukan secara terselubung, ada yang bermotif ganda, ya seperti itu. Kemudian ada 3 dari tingkatan korupsi itu sendiri. Yang pertama itu adalah tingkatan material benefit, ya ini adalah mendapatkan keuntungan materi ya, dan bukan hanya melalui kekuasaan. Yang kedua adalah abuse of the power, yaitu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah betrayal of the trust, yaitu pengkhianatan kepercayaan. Ini adalah tingkat dari tingkatan korupsi itu sendiri yang ada di lingkungan kita. Ini jadi kemudian yang rumusan korupsi itu terjadi yaitu karena ada perilaku dari seseorang tersebut ya. Kemudian kedua itu adalah niat. Nah, yang ketiga adalah kelemahan dari sistem itu sendiri, dan yang keempat adalah kesempatan. Nah, ini yang sering membuat orang terjerumus ke dalam praktek korupsi. Selanjutnya terkait dengan tindak pidana korupsi ya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di pasal 3 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi, kemudian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, itu adalah bentuk dari tindak korupsi itu sendiri ya. Kemudian dari jenis-jenis tindak pidana korupsi itu ya, ada yang terkait keuangan negara, kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, kemudian perbuatan curang, kemudian benturan kepentingan, dan lain-lain. Ini bentuk dari korupsi itu sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, negara. Jadi kita harus katakan tidak untuk korupsi. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.